Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dektra Tarot. Apa kabar Virgo? Sekarang kita sudah memasuki pertengahan Maret dan aku agak mempercepat bacaan untuk bulan April ya. Yang biasanya di akhir bulan, aku sekarang majuin di pertengahan bulan untuk bacaan bulan berikutnya. Oke, seperti judulnya, ini adalah prediksi bulan April untuk para Virgo sekalian. Seperti biasa aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara umum, secara general. Kemudian yang kedua adalah keuangan. Sorry, yang kedua kita ke love life dulu ya. Ke love dulu, relationship. Dan yang ketiga adalah karir keuangan. Dan keempat adalah advice buat kalian. Oke? Jadi sifat dari bacaan ini adalah general ya. Ini general reading, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Take what resonates and leave the rest. Oke? Kita langsung ada nih. Treasure Island. Ya. Kalau kalian mau lebih akurat, itu namanya personal reading. Kalian bisa langsung hubungin aku di Instagram aku @textratarot. Oke, aku selalu tulis akun aku di Instagram di description box below. Oke. April Virgo 2022. April 2022 Virgo. Gosh. Jangan lupa follow Instagram aku juga ya, karena aku suka bikin weekly reading atau prediksi setiap minggunya. Dan aku suka bikin free reading juga di sana. Bacaan gratis, jadi di follow aja, oke? Okay? Virgo 2022 April. Aduh. Kenapa di mejaku jadi banyak semut sama gateway? Ups, jatuh. Alright. Itu kemudian aku mau pakai Tilly Fortune Cards. Untuk Virgo 2022 April. Oke, udah cukup ya. Ini banyak banget yang keluar. Banyak banget yang keluar. I'll take them all. Kita ada Rainbow. Harus aku geser deh. Kita ada Rainbow. Kita ada Dog Close Up. Kita dapat 5 di sini. Ada Flowers, Diamond, Fire. Ini aku emang harus beli meja yang lebih gede deh. Nggak muat banget. Meja aku penuh. Oke. Terus kata dari tarot-tarotnya ya. Virgo, April 2022. Kita punya Oops. Kita punya King of Swords. Kita punya Nine of Coins. Dan yang terakhir kita punya Three of Wands. Oke, ini untuk general life kalian di bulan April 2022 ya Virgo. Kita punya Treasure Islands, kita punya Mountain, kita punya Angel of Love, ada Getaway. Kita punya King of Swords, Nine of Coins, Three of Wands, The Rainbow, Dog Close Up, Flowers, Diamond, sama Fire. Di bulan April memang kamu mengawali bulan April tuh dengan cukup pakai logika sih. Aku rasa ada sesuatu dalam kehidupan kalian yang bergeraknya cukup lambat. Entah itu kalau kalian lagi nunggu kerjaan atau lagi nunggu goal, nunggu project goal, itu tuh rasanya akan lambat banget di pertengahan, di awal bulan ya. Di sini soalnya si Treasure Island ini kan si kura-kura, dia kayak bawa harta karunnya gitu loh, banyak kan, dan dia kan lambat ya. Jadi memang kamu diminta untuk sabar ya, dan lebih gunakan logika kamu daripada hati kamu sih di sini. Kayak coba cari alasan kenapa semuanya itu berjalan lebih lambat gitu. Kalau kamu memang nggak suka dengan perjalanan yang lambat ini, coba kamu pakai otak kamu, diputer, pakai logika kamu,
gimana caranya supaya ini bisa berjalan lebih cepat, supaya bisa menguntungkan kamu lebih cepat, kayak gitu. Dan memang karena ini yang berjalan dengan lambat, ini tuh menjadi tantangan sendiri buat kamu nih, karena kita punya mountain di sini ya. Jadi bukan bukit lagi tapi gunung di sini. Kamu ngerasa terutama di 2 minggu pertama, nggak sih, 1 sampai 2 minggu pertama bulan April tuh cukup berat karena semua yang serba lambat begini nih. Sebenarnya kamu harus belajar sabar sih Virgo, harus belajar sabar banget nih. Karena sebenarnya ya kalau kita lihat Nine of Coins di sini, usaha kamu tuh atau kehidupan kamu tuh nggak buruk-buruk banget, karena ada beberapa hal seperti proyek kerjaan juga ada yang apa sih namanya, blooming, atau ada yang bermekaran juga di sini. Tinggal gimana kamu manage-nya. Cuma memang ini kayaknya proyek gede banget yang memang belum langsung bisa kamu panen di bulan April. Sampai akhir bulan April pun aku belum melihat itu ya. Cuman ketemu jalan keluarnya nanti nih dengan ada getaway dan Three of Wands ini nih. Mungkin kamu nanti akan ada perubahan juga nih, perubahan arah tujuan hidup nih di bulan April, terutama di akhir-akhir April. Perubahan arah tujuan hidup ini juga nggak cuma berubah arah, tapi juga berubah cara eksekusi dan berubah berubah eksekusinya sih, atau aplikasinya atau prakteknya tuh rada-rada berubah nih. Terutama karena kamu pengen keluar dari keadaan yang membuat kamu atau menuntut kamu harus sabar. Jadi kayak kamu rada-rada ke distract nanti di akhir bulan, karena kamu memang cuma bisa nungguin ini doang. Akhirnya kamu mencoba untuk mengalihkan kekesalan kamu sama situasi ini dengan ya mungkin ada staycation juga nih sama pasangan kalian ya. Segi percintaan juga sebenarnya aman sih, karena beruntungnya kamu adalah orang-orang di sekeliling kamu tuh banyak yang beneran peduli sama kamu dan akhirnya bikin kamu ngerasa lebih baik sih. Mungkin kalau dari kehidupan secara umum atau karirnya atau keuangan atau proyeknya lagi rada-rada berjalan lambat, tapi at least dari segi percintaan kamu oke banget di sini. Ya, mungkin merencanakan untuk staycation, menjauhi problem yang ada di sini kayak gitu. Atau bisa juga selama ini rencana yang terhambat gara-gara ini akhirnya kamu eksekusi, akhirnya kamu laksanakan di bulan April, atau rencana yang selama ini tertunda akhirnya kejadian di bulan April ini. Gitu. Di sini kita ada rainbows, ada the most difficult part of situation is over. Memang sih nanti di akhir April, at least ya, walaupun yang masalah pertama ini belum terselesaikan, kamu ada cara untuk mendistract pikiran kamu dari stres-stres ini dengan ya udah melakukan hal lain yang membuat perasaan kamu lebih baik, dan itu membuat mood kamu untuk lanjutin atau nungguin ini tuh lebih baik gitu. Jadi kan ada satu part atau satu bagian hidup kamu yang membaik, itu tuh ngefek ke semuanya akhirnya. Gitu. Terus yang kedua kita punya dog close up, pleasure with the close friends ya. Mungkin ini teman dekat sih. Belum tentu ngomongin tentang pasangan, tapi bisa juga teman dekat yang bisa membantu kamu untuk untuk merasa lebih baik lah dengan ngajakin kamu jalan-jalan atau untuk healing gitu ya. Terus yang ketiga kita ada flowers, happiness. Jadi tetap aja walaupun ada tantangan dan semuanya progresnya cukup lambat, tetap kamu bisa mendapatkan kebahagiaan kecil juga gitu loh. Bisa dimulai dengan bersyukur juga ya Virgo. Terus yang keempat kita ada diamond. You'll be receiving or giving a precious gift. Kamu akan mendapatkan atau memberikan hadiah yang berharga. Kemungkinan besar dari teman kamu ini sih, atau dari pasangan kamu ya. Terus yang kelima kita punya fire, strong emotion, passionate love or hate. Jadi di bulan April ini mungkin bikin kamu rada-rada gedek juga in a way. Karena ya ini nih, lambat banget, padahal kamu ngerasa sudah 100% mengusahakan semuanya. Nah ini jangan sampai bikin kamu jadi penuh dengan emosi ya, benci. Sebaiknya hatinya dipenuhi dengan cinta daripada kebencian. Ya nggak sih? Oke. Satu lagi nih aku belum keluarin. This will be the last oracle cards for you. Oke, kamu dapat 2 tapi ternyata ya. Untuk general life, Virgo 2022 kita punya self-doubt and boundaries. Jadi ini mungkin jadi pelajaran kamu nih. Oke. I think this is the lesson that you will get this April. Jadi ini adalah 2 pelajaran dari inti bacaan aku tadi ya. Yang pertama self-doubt. Nah, gara-gara progres yang lambat ini dan ada aja masalah atau tantangan baru, kamu kan jadi berusaha untuk mengatasi itu kan, dengan yang tadi aku bilang, putar otak kamu supaya bisa menyelesaikan ini. Tapi mungkin berdasarkan situasi sekarang nih, kenyataannya memang agak turun, dan itu membuat kamu ragu sama kemampuan dari kamu sendiri.
Kamu ngerasa kayak gue pantas gak sih? Apakah gue cukup pintar? Apa jangan-jangan selama ini gue beruntung? Kayak gitu. Apa selama ini gue bego sebenarnya? Bisa aja kayak gitu. Nah, tapi abis itu, kamu tahu kalau kamu tuh sebenarnya overwhelmed atau sudah kelabakan. Makanya kamu memberikan boundaries, kamu belajar untuk memberikan batasan, kapan harus terus fokus sama ini, kapan saatnya sejenak untuk jalan-jalan atau untuk healing, gitu. Kamu belajar untuk bikin boundaries atau batasan supaya nggak terlalu toxic sama situasi tertentu gitu. Bukan berarti kamu nggak boleh balik lagi ke yang sini, cuma memang harus diseling-selingin gitu ya. Gitu. Nah itu untuk general life kamu ya di bulan April ini. Sekarang kita mau masuk ke love life kalian. Para Virgo di bulan April. Suka gak sih kalian tuh kalau bacain tentang love life? Karena banyak banget orang tuh yang memang sukanya dibacain relationship ya, atau love life itu sendiri tadi. Oke, kita ke love life sekarang. Virgo, April 2022, relationship atau love life-nya seperti apa ya? Kita ada Between Worlds. Ini kamu lagi kebelah dua lagi nih, kenapa? Belum bisa move on dari yang lama? Atau ada dua orang baru? I don't think ini bisa jadi dua orang berbeda sih, tapi aku lebih ngelihatnya tuh sebagai kamu dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru. Mungkin dari mantan ke orang yang baru ini butuh proses ya. Masih sering keingatan mantan, masih sering keingatan masa lalu. Itu yang membuat kamu cukup kayak stres juga nih, kerjaan juga udah lumayan soalnya. Kehidupan kamu secara general juga udah lumayan, ada tantangannya ya. Terus di sini ada Angel of Strength sih. Aku baru bilang tadi aku baru bilang barusan. Kalau kamu mungkin cukup merasa tertekan dan harus kayak nguat-nguatin diri, harus sabar-sabar dan emang kartunya keluar. Ini juga kamu harus menjaga ego kamu juga ya, karena dari kehidupan kamu yang lain, maksudnya kayak kehidupan tadi tuh yang general, mungkin itu akan memberikan kamu mood yang gak enak untuk menjalani hari-hari gitu loh. Jadi please jaga ego kamu, jangan ninggin ego kamu, karena aku takut banget kalau kamu egonya terlalu tinggi nih, kemakan ego kamu sendiri, nanti hubungan kamu sama orang-orang sekitar kamu sih yang keluar mountain. Aku takutnya kalau kamu kebawa emosi kamu atau ego kamu, hubungan kamu sama orang-orang sekeliling kamu juga terpengaruh dan itu membuat kamu nyesal nanti. Jangan sampai kayak gitu, ya. Oke, Virgo, mungkin April ini jadikan antisipasi ya. Kalau memang bacaannya nggak sesuai sama yang kalian inginkan atau menurut kalian ini jelek bacaannya, jadikan antisipasi. Jadi itu kan semacam prediksi kan. Setelah kalian lihat ini dan kalian tahu harus apa, kemungkinan berubahnya itu juga besar di bulan April. Karena kita juga punya free will ya untuk menentukan seperti apa. Sih, tadi aku nyebut tentang mantan dan memang mantan akan jadi topik yang kena highlight di bulan April ya Virgo. Past life relationship, mungkin mantan akan muncul lagi ke kehidupan kalian atau istilahnya ya balik lagi lah ke kepikiran kalian gitu. Dan baiknya adalah memang di sini pesannya love yourself first. Jangan sampai kamu ngebucin banget gitu loh. Menyerahkan diri kamu, sih. Tuh, for yourself. Jangan sampai kamu menyerahkan diri kamu sama perasaan kamu yang kangen-kangen sama mantan. Abis itu kamu jadi super fokus sama dia doang, ngestok dia sampai lupa untuk memanjakan diri kamu. Jangan sampai kamu ada di lingkaran ini terus-menerus gitu loh. Terjebak. Padahal kamu bisa terbang, bisa keluar gitu loh. Ya, ini saatnya kamu untuk kontrol kembali kehidupan kamu. Gitu. Tapi memang cukup berat sih nih, karena yang dari masa lalu tuh datang lagi, dan itu cukup kuat ya. Cukup kuat hubungan kalian tuh, relationship kalian, Virgo. Virgo 2022, relationship, April ya. Di sini ada The Hierophant. Wow. Kita punya The Emperor juga. Dan terakhir kita ada oh my goodness. Kita berhadapan dengan 3 kartu yang melambangkan orang nih. Oke, 3 kartu ini melambangkan kalau memang bulan April ini cukup padat dan cukup intens buat kamu Virgo ya. Karena banyak yang relationship-nya itu memang
Gini, banyak dari kalian yang dapat tekanan dari ibu dan ayah atau dari keluarga untuk segera menikah atau untuk segera menentukan keseriusan sama hubungan kalian gitu. Banyak dari kalian yang memang lahir di kehidupan yang cukup tradisional. Jadi kayak pernikahan tuh penting banget gitu, yang benar-benar harus segera diputuskan gitu. Padahal kalian juga lagi istilahnya lagi apa ya, berusaha untuk supaya bisa napak gitu, supaya bisa bisa normal lagi, supaya bisa valid apa ya, biar solid gitu, biar bisa berdiri sendiri lagi. Tapi dapat tekanan juga dari keluarga. Karena ini journal reading, itu pertama yang kubaca tentang itu ya. Yang kedua, skenario yang kedua yang bisa kulihat adalah beberapa dari kalian juga banyak yang memikirkan untuk menikah sih. Dan banyak yang berani untuk ngomong ke orang tuanya kalau kamu mau segera menyeriuskan pasangan atau orang yang sedang kamu pikirkan sekarang. Banyak juga dari kalian yang mungkin rada galau dengan situasi mantan kembali, akhirnya kalian minta masukan ke orang tua kalian atau sesimpel ke orang yang kalian hormati, entah mentor, entah guru. Kamu bakal banyak nanya-nanya sama mereka gitu loh. Oke. Bagi yang tadi dapat tekanan dari orang tua ya, atau dapat pengaruh dari orang tua, aku rasa bapak kalian lebih keras daripada ibu kalian sih. Ibu kalian mencoba mengerti, tapi bapak kalian yang lebih kayak keras ngatur ini itunya gitu loh. Dan ini memang memberikan beban tambahan lagi, karena sebenarnya kalian tuh nggak suka caranya gitu. Cuman kalian mencoba mengendalikan emosi dan ego tadi kan, supaya tidak ada perpecahan atau konflik yang sebenarnya tidak perlu gitu. Tapi memang aku ngerasa tertekan banget sih di bulan April nih ya, Virgo ya. Ini relationship atau love life kalian tuh nyebelin juga sebenarnya di bulan April nih. Kalian ngerasa terkengkang juga nih. Pengen lepas dari orang tua juga yang terlalu banyak ngatur. Gitu kira-kira untuk relationship dan love life-nya. Itu nggak mesti orang tua ya, tapi orang yang kamu hormatin, yang punya banyak pengaruh dalam kehidupan kamu, yang mau nggak mau kamu dengerin tadi tuh maksudnya. Sekarang kita ke karir dan keuangan ya, Virgo. April 2022. Oh my god, anjingku berisik. Di sini kita ada message in the bottle. Kita ada message in the bottle. Terus kita ada Healer of the Ages. Wow, kita dapat 2. Balancing Act dan Ride the Wave. Kalau dari tarotnya, kita dapat Four of Swords. Ini memang menyentuh bacaan general awal ya. Kamu tuh menunggu kabar dari orang, menunggu kabar dari calon klien gitu kali ya, menunggu kabar goal atau enggak. Dan itu membuat kalian kalau secara karir dan keuangan tuh cukup istirahat banget. Komunikasi nggak banyak gitu, pergerakan nggak banyak dari kalian juga. Karena kalian memang lagi di posisi menunggu di sini. Menunggu. Tapi gunakan waktu ini sebaik mungkin. Karena memang waktu ini diberikan ke kamu untuk kamu istirahat. Jadi beberapa dari kalian juga banyak yang resign ya di awal-awal tahun. Dan sampai sekarang pun juga belum mendapatkan pekerjaan baru gitu. Memang rada-rada frustrasi sih karena progresnya lambat. Cuma please gunakan waktu ini untuk kamu istirahat. Karena kedepannya nih aku lihat kamu bakal langsung sibuk dan tantangannya banyak banget nih. Ride the wave. Sih, di sini juga ada Six of Swords. Jadi setelah masa istirahat ini, kamu sabar sedikit aja. Karena setelahnya bakal ada kabar baik. Dan kamu tuh langsung disuruh lari gitu. Disuruh langsung, tugasnya tuh langsung banyak. Tugasnya tuh langsung kayak, nih Nine of Wands kan. Tugasnya tuh langsung kayak harus menyeimbangkan kondisi perusahaan atau kondisi project yang lagi gak imbang. Dan bener-bener tantangan langsung banyak gitu. Jadi sekarang kamu sabar aja, gunakan waktu ini untuk kamu istirahat. Untuk memperhatikan diri kamu lagi, kesehatan kamu, hobi kamu, apapun itu. Ya. Dan please jangan nyerah nih, ada Nine of Wands. Sedikit lagi. Bertahan di situ. Everything's gonna be alright, ya. Kondisinya kamu memang rada kelabakan nanti setelah istirahat ini. Cuma memang kabar ini adalah kabar yang kamu tunggu. Dan ini adalah hasil kesabaran kamu juga gitu. Gitu loh. Sekarang kita ke kemana? Kita ke advice kalian. Advice buat Virgo 2022 April.
Kita punya it's time to take action. Mentang-mentang April ya. It's time to take action. Oh my god, full moon in Aries juga. Memang bulan ini cukup ini ya, cukup panas, cukup intens buat kalian. Aku bacanya pun sesek di sini. Jadi memang bulan April ini kalau memang kamu tahu kamu harus bertindak sesuatu, please jangan ditunda-tunda. Harus ambil keputusan, harus ambil action. Dan siap-siap aja ovarian climax approaches. Mungkin tadi itu yang di bacaan awal, strong emotion ya. Either hate or love. Jadi mungkin di bulan April ini kamu perasaannya rada intens banget. Antara benci banget, antara kesel banget, atau antara bahagia, suka banget gitu. Nah ini memperjelas karir tadi, a time for healing. Jadi memang ada saat dimana kamu istirahat. Dan gunakan waktu itu untuk istirahat ya. Jadi memang harus tahu boundariesnya tuh yang aku bilang di awal. Harus tahu batasannya. Mungkin setengah kerja, setengah istirahat. Semacam itu. Kita punya regret. I know that I cannot change the past. Nah, tadi ini mungkin menyentuh relationship nih tadi ya. Banyak yang mantan atau pikiran tentang mantan kembali lagi kan. Nih, ini yang kamu pelajari. Mungkin perasaan sedih dan perasaan menyesal tuh kembali lagi di bulan April. Tapi kamu harus tahu bahwa kamu harus sadar kalau kamu tidak bisa merubah masa lalu. Kayak gitu. Langsung keluar. Kita punya individuality. Every person has their own personalized study plan in this earth school. Jadi dia bilang setiap orang itu punya jalan masing-masing ketika mereka hidup di dunia ini gitu loh. Jadi jangan membandingkan diri kamu itu lebih payah atau lebih hebat daripada orang lain. Karena masing-masing itu punya cerita dan perjalanan masing-masing. Jadi sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Nggak sejajar, nggak setara, nggak apple to apple gitu. Nah terus yang terakhir kita dapat breathe. Ini sama dari awal ya. Ini ngomongin tentang time to heal. Waktunya istirahat. Waktunya untuk menyembuhkan diri. Dan dia minta untuk kamu bernafas. Dia bilang, ketika kamu panik terutama ya. The calmer you are, the more time slows down, and the easier it is to get everything done. Semakin kamu kalem, semakin kamu melambatkan kecepatan kamu, semakin mudah untuk kamu untuk menyelesaikan semuanya. Karena kalian punya kecenderungan terlalu terburu-buru gitu loh. Jadinya tuh malah ribet sendiri karena semuanya terjadi di saat yang bersamaan gitu. Jadi kamu diminta untuk coba lebih nafas lagi, lebih nyantai lagi gitu. Kayak gitu deh Virgo. Kalian kalau suka videonya please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe as usual terima kasih. Kalau kalian mau personal reading bisa langsung DM aja Instagram aku @dextratarot. Juga sekarang jangan lupa follow aku ya. Kalau nggak mau reading bisa aja follow Instagram aku untuk dukung aku. Terima kasih banyak. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye Virgo. Stay safe.